Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman materi informatika yang telah saya pelajari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arjuna Putra Pandu dari kelas X kritis atau XKR absen 7. Baik, rangkuman informatika yang telah saya pelajari yaitu diantaranya tentang komputasi mandiri dan manual, mesin pencari, ekosistem periksa fakta, serta keamanan jaringan dan media digital. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap melakukan komputasi atau pengelolaan informasi. Komputasi manual ialah proses menghitung atau memecahkan masalah secara langsung menggunakan kemampuan manusia tanpa alat bantu digital, seperti menghitung angka dengan kertas dan juga pensil. Sedangkan komputasi mandiri ialah proses pengolahan data menggunakan komputer atau perangkat digital secara otomatis, sehingga pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Saat mencari informasi, kita memanfaatkan mesin pencari seperti Google yang bekerja dengan mengumpulkan dan mengurutkan data dari internet agar kita dapat menentukan jawaban yang relevan dengan kata kunci yang kita masukkan. Namun, banyaknya informasi di internet membuat kita harus berhati-hati, sehingga kita perlu memahami ekosistem periksa fakta itu sendiri, yaitu sistem atau langkah-langkah untuk memastikan apakah informasi tersebut benar dengan cara mengecek sumber, membaca isi secara kritis, serta membandingkannya dengan sumber lain yang lebih terpercaya. Selain itu, memahami keamanan jaringan dan media digital juga sangat penting. Keamanan jaringan membantu melindungi perangkat dan data kita dari ancaman seperti peretasan, atau pencurian data. Sementara keamanan media digital mengajarkan kita cara menggunakan internet dengan aman. Misalnya dengan menggunakan sandi yang kuat, tidak membagikan informasi pribadi sembarangan, serta berhati-hati terhadap tautan mencurigakan dengan menggunakan teknologi yang lebih cerdas seperti enkripsi. Selanjutnya ialah materi mengenai array yang akan saya jelaskan beserta dengan beberapa studi kasus yang telah saya sediakan. Baik, saya di sini sudah menampilkan sebuah studi kasus yang dimana Agus disuruh untuk menghitung pengeluaran perusahaan selama 4 bulan terakhir. Data pengeluaran perusahaan ialah sebagai berikut, yakni 108 juta, 72 juta, 97 juta, dan 116 juta. Pertama, kita akan simpan nilai-nilai tersebut ke dalam array, lalu menampilkan total pengeluarannya, menghitung rata-rata pengeluaran selama 4 bulan terakhir, dan terakhir kita akan menampilkan pengeluaran tertinggi serta terendahnya. Pertama, kita akan menampilkan atau menyimpan nilai-nilai di atas ke dalam sebuah rumus array dengan menggunakan rumus nilai sama dengan Rp108 juta, 72 juta, 97 juta, dan terakhir 160 dan 116 juta. Oke, jangan lupa kita berikan rumus print agar nilai tersebut dapat masuk ke dalam atau dapat keluar ke dalam komennya saat kita run. Kita gunakan rumus print dalam kurung daftar pengeluaran titik 2, lalu kita beri koma di sini, kita masukkan nilai. Setelah selesai, kita lanjutkan dengan mencari nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Maaf, kita langsung masuk ke total pengeluaran dari pengeluaran
selama 4 bulan terakhir dengan menggunakan rumus sum total pengeluaran. Karena kita tidak bisa menggunakan spasi di dalam rumus Python atau array, maka kita menggunakan underscore atau garis bawah. Lalu kita masukkan sama dengan sum dalam kurung nilai. Jangan lupa kita print dalam kurung total pengeluaran selama 4 bulan terakhir. Kita masukkan total pengeluaran. Oke, next kita masukkan nilai tertinggi dan terendahnya menggunakan rumus max dan min. Untuk pengeluaran underscore tertinggi max nilai pengeluaran rendah dengan min nilai. Jangan lupa kita print supaya datanya keluar. Pengeluaran tertinggi pengeluaran tertinggi. Oke, seperti yang bawahnya. Rendah titik 2, pengeluaran terendah. Jika sudah seperti ini, kita bisa masukkan ke rumus dan kita pilih run. Kita tunggu sebentar. Sebentar. Oke. Oke, maaf untuk data yang di atas akan kita hapus sebentar. Kurang lebih berikut adalah hasil dari penggunaan array dalam media penghitungan pengeluaran uang perusahaan dan pendanaannya. Jadi
dapat kita simpulkan bahwasannya array ini adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam suatu variabel yang mudah diolah dan lebih rapi lagi. Lalu, melalui studi kasus ini, kita bisa melihat bagaimana array membantu kita menampilkan data, menghitung rata-rata, total pengeluaran tertinggi, serta terendah dengan kode Python yang cukup sederhana. Dan dengan memahami cara kerja array dan contoh penerapannya, kita dapat mengolah data lebih cepat dan lebih efisien, lebih struktur, dan lebih memudahkan kita dalam penggunaannya di dalam pemrograman sehari-hari. Cukup sekian dari saya Arjuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.